Halo semuanya, Mas Mbak, selamat siang. Eee, Perkenalkan saya Yosef Budianto ya dari Lapor Covid. Sebentar lagi kita akan mulai acara kita siang ini dan sebelumnya mohon maaf kalau nanti sepanjang acara jika ada suara-suara gangguan yang masuk, mungkin bisa dimaklumi karena situasi sedang WFH. Nah, untuk siang ini kita ada beberapa hal yang dari Lapor Covid akan sampaikan terkait acara kita. Yang pertama adalah, kita akan memberikan, paparan data terbaru terkait, vaksinasi khususnya untuk yang booster non-nakes karena, dari laporan kami terima sepertiganya tentang laporan booster. Jadi, menjadi satu bagian yang perlu kita, highlight bersama teman-teman media di sini. Dan yang kedua nanti kami juga akan, kita juga akan ada forum untuk berdiskusi bersama. Jadi ini lebih ke forum santai, mungkin dari teman-teman media ada yang ingin disampaikan terhadap lapor Covid, bisa langsung nanti kita, discuss bersama begitu. Nah, kalau nanti ada pertanyaan sepanjang acara bisa disampaikan di kolom komentar atau nanti kalau di tengah-tengah kita ada sesi tanya jawab, bisa langsung di raise hand, Mas Mbak semuanya. Oke, begitu. Mbak Hana, sebentar lagi kita akan mulai. Ya, baik, terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Saya sapa dulu di sini ada belasan teman-teman ya dari beberapa media, dari Tirto, Kompas TV, kemudian ada dari KBR, ada dari Tempo, Suara.com, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di agenda kita siang ini. Saya lagi memang isu COVID ini akan terus menjadi isu yang akan kita iring terus karena perkembangannya juga sangat cepat dan kita melihat banyak hal di lapangan yang perlu mendapat perhatian di media. Salah satunya adalah vaksinasi booster ketiga selain non-nakes. Karena laporan tadi saya sampaikan di awal, banyak sekali yang melaporkan bahwa rekan-rekan mereka mendapatkan vaksin ketiga booster. Dan itu merupakan non-nakes ya, jadi itu telah melanggar aturan yang telah dibuat oleh pemerintah sendiri, dan beberapa juga setelah kami sampaikan melalui media sosial kami di Twitter dan Instagram. Jadi itu menjadi bagian kecil yang akan kami sampaikan nanti terkait vaksin ketiga ini. Nah, untuk sesi yang pertama ini, saya persilakan untuk Mbak Hana Syakira untuk menyampaikan paparannya terkait vaksin, laporan warga vaksin booster ketiga. Silakan Mbak Hana. Terima kasih banyak Mas Yosep. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Mbak, rekan-rekan media. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada siang hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Mas Yosep tadi, saya Hana dari salah satu admin laporan warga dari Lapor COVID-19 akan menyampaikan laporan warga terkait program vaksinasi yang ternyata memiliki masalah atau catatan. Salah satu yang menarik yaitu adalah soal vaksin booster yang ternyata diberikan kepada para pejabat dan kelompok non-nakes lainnya. Padahal seperti yang kita ketahui bersama berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan Kemenkes, vaksin booster itu harusnya diberikan kepada SDM kesehatan ya, dan dilarang untuk diberikan kepada masyarakat umum. Mohon izin untuk share screen. Oke, ya, laporan yang akan kami paparkan yaitu laporan warga dari periode Juli hingga Agustus 2021, dan ada juga sedikit kami paparkan laporan di bulan September. Next. Sudah ya? Oke, pada bulan Juli kami menerima sedikitnya 91 laporan permasalahan vaksinasi, di mana persoalan terbanyak seputar pendataan dan stok vaksin yang habis. Pendataan ini contohnya adanya tumpang tindih pendataan, kemudian ada juga masalah sertifikat seperti tidak munculnya sertifikat vaksin di Peduli Lindungi. Next. Berikut beberapa contoh keluhan laporan warga yang masuk ke kami. Salah satunya seseorang di Kabupaten Sidoarjo, di satu desa di sana mengeluhkan bahwa tiap hari di sana kuotanya full dan tidak ada pendataan yang jelas. Kemudian di DKI Jakarta, seseorang suaminya terdaftar di vaksin gotong royong dan sudah dipanggil 2 kali oleh Rumah Sakit Medistra, tapi tidak bisa divaksin dengan alasan namanya tidak ada di komputer. Nah, sedangkan dia juga ingin vaksin pemerintah mencoba, tapi karena statusnya masih terdaftar di vaksin gotong royong, dia pun tidak bisa. Dia juga sudah meng-email ke Bio Farma, namun tidak ada balasan. Kemudian salah seorang di Kabupaten Tangerang mengeluhkan bahwa data NIK-nya digunakan seseorang untuk vaksin.
sehingga dia tidak bisa vaksin gitu. Dia menduga bahwa orang yang tidak bertanggung jawab tersebut menggunakan fotokopi KTP-nya untuk mendaftar vaksinasi. Dia juga sudah meminta bantuan dari puskesmas tapi tidak ada jawaban. Next. Selanjutnya yaitu keluhan stok habis vaksin di bulan Juli. Seseorang di Kota Medan menyampaikan bahwa dia seharusnya sudah vaksin dosis kedua, namun setelah ke sana petugas mengatakan bahwa vaksinnya sudah habis dan menunggu pendistribusian. Kemudian seseorang di Kota Semarang mengabarkan bahwa stok vaksin di Kota Semarang sudah terbatas. Kemudian salah seorang di Kabupaten Waringin menyampaikan dia sudah vaksinasi dosis pertama, kemudian harusnya pada hari Senin ceritanya di sini dia harusnya sudah vaksinasi dosis kedua, namun disampaikan oleh puskesmas bahwa stok vaksinnya telah habis. Next. Selanjutnya, oke, maaf. Di saya slide-nya belum bergerak ya. Sudah, saya takut salah. Oke. Selanjutnya yaitu keluhan vaksinasi di bulan Agustus kami menerima sedikitnya 134 laporan, yang terbanyak yaitu masalah pendataan dan masalah penyalahgunaan vaksin. Dari 28 laporan yang masuk tentang penyalahgunaan vaksin ini, 18 diantaranya merupakan masalah penyalahgunaan vaksin booster atau vaksin ketiga. Next. Kemudian ini sebaran wilayah masalah pendataan vaksin di bulan Agustus. Yang terbanyak yaitu dari DKI Jakarta, disusul dari laporan masuk dari Jawa Tengah, kemudian laporan dari Jawa Timur. Next. Berikut beberapa contoh keluhan pendataan vaksinasi di bulan Agustus. Di bulan Agustus ini cukup menarik, ada 2 klaster utama laporan yang masuk terkait pendataan vaksin. Yang pertama yaitu kesulitan warga untuk mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua. Kemudian yang selanjutnya yaitu kesulitannya nakes untuk mendapatkan vaksinasi booster ketiga, yang mana kita ketahui bersama Agustus ini kan bulan dimulainya terlaksana vaksinasi ketiga untuk nakes. Ini salah satu laporan yang masuk, salah seorang di Kabupaten Temanggung mengeluhkan bahwa dia sudah mencoba untuk mendaftar di berbagai jaringan rumah sakit Kemenkes di daerahnya, kemudian diinformasikan agar mendaftar di aplikasi Peduli Lindungi, tapi selalu gagal untuk mendaftar. Jadi ada kesalahan ejaan nama, gitu, yang mana menurut dia selalu benar menuliskan namanya seperti itu. Kemudian seseorang di Kabupaten Sidoarjo mengabarkan bahwa dia untuk vaksinasi kedua hampir 1 bulan belum menerima, KTP juga sudah sesuai domisili, tapi harus diminta surat pengantar dari desa dan nomor urut. Jadi jika tidak ada nomor urut tidak akan dilayani, Pak. Padahal seharusnya untuk vaksinasi kedua ini, karena dia sudah pegang kartu vaksinasi pertama, seharusnya bisa dilaksanakan dengan mudah ya, tanpa harus proses yang berbelit. Kemudian seseorang di Tangerang Selatan, seorang dokter gigi, menanyakan ke dashboard kami, laporan chatbot kami, bertanya mengenai alur vaksinasi booster untuk tenaga kesehatan. Kemudian seseorang di DKI Jakarta, seorang nakes juga, dia sudah dia mendaftar untuk vaksinasi dosis ketiga, namun untuk di Peduli Lindungi dia tidak mendapatkan tiket vaksin. Next. Berikut adalah sebaran wilayah masalah penyelenggaraan vaksinasi booster. Ada 18 laporan di bulan Agustus 2021. Yang terbanyak laporan masuk yaitu dari DKI Jakarta kembali, kemudian disusul dengan dari Jawa Timur. Next. Selanjutnya yaitu teks laporan keluhan yang masuk mengenai vaksinasi booster kepada non-nakes di bulan Agustus 2021. Salah seorang dari Jawa Timur mengeluhkan bahwa ada temannya gitu atau seseorang yang dia kenali yang merupakan nakes, dan nakes tersebut menyuntikkan vaksin Moderna ke orang yang non-nakes, yaitu suaminya sendiri, padahal suaminya tersebut sudah vaksin dosis 1 dan 2 gitu. Jadi dia sudah vaksinasi dosis ketiga begitu. Nah, kemudian seseorang di DKI Jakarta juga melaporkan adanya warga non-nakes yang menerima vaksin booster. Kemudian di DKI Jakarta juga di hari yang sama juga ada orang yang bukan nakes mendapatkan dosis ketiga. Kemudian di waktu dan tempat yang sama juga ada seseorang yang mengeluhkan ada non-nakes yang mendapatkan vaksin dosis ketiga di Mabes Polri. Seperti itu. Orang tersebut di kasus ini orang tersebut diduga memiliki koneksi ya ke penyelenggara vaksin. Nanti mungkin di akhir presentasi ini akan saya buka pertanyaan. Maksudnya akan ada tambahan dari teman-teman admin mengenai perkembangan laporan vaksinasi booster pada non-nakes ini. Next.
Ya, ini salah dua informasi mengenai vaksinasi booster yang masuk ke kami, yang mana ini cukup beredar banyak ya di WhatsApp group. Yang di sebelah kiri layar itu oleh Mandaya Royal Hospital di sebuah RS swasta di Tangerang. Oke. Kemudian yang di sebelah kanan yaitu dilaksanakan di salah satu gedung di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Next. Berikut sebaran wilayah penyelenggaraan vaksin booster ya di bulan September. Jadi tadi meskipun tajuk utamanya di bulan Juli dan Agustus, namun karena memang kita sudah berjalan ya 1 minggu di bulan September, ternyata masih ditemukan juga permasalahan ini berlanjut di bulan September. Ini menunjukkan adanya potensi masalah ini bisa terus berlanjut. Ini merupakan data kami di cut off tanggal 11 September, di mana penyelenggaraan vaksin booster ini masalahnya masuk ada 6 dan tertinggi dari Jawa Timur. Selanjutnya, next, laporan vaksin booster kepada non-nakes yang masuk di bulan September 2021. Seseorang di Kabupaten Bantul melaporkan penyalahgunaan program vaksinasi COVID. Seseorang di Kota Bekasi melaporkan bahwa ketua RT-nya sudah mendapatkan booster Moderna. Kemudian seseorang di Jawa Timur melaporkan dia menemukan vaksin booster COVID kepada non-nakes. Kemudian seseorang di Kabupaten Kediri melihat adanya pemberian vaksin booster dosis ketiga pada non-nakes di daerahnya. Padahal dia sendiri merupakan nakes dan belum mendapatkan kepastian jadwal kapan dia akan vaksinasi booster dosis ketiga. Next. Selain dari tadi ya yang utama mengenai pendaraan, kemudian vaksinasi booster ketiga, ditemukan juga pelanggaran vaksinasi lainnya di bulan Agustus 2021. Ininya yaitu adanya pungli ya atau pungutan liar terhadap vaksinasi dan sertifikat palsu. Seseorang di Banten melaporkan ada yang menjual sertifikat vaksinasi palsu seharga Rp200.000. Kemudian di Jawa Tengah ada yang melaporkan penjualan sertifikat vaksinasi palsu. Kemudian di Kabupaten Prabu Muli ada seorang tenaga kesehatan yang bisa membantu memudahkan pendaftaran vaksinasi, namun mematok harga Rp50.000 per orang yang mau mendaftar vaksin. Kemudian seseorang di Jawa Timur, dia seorang dokter di sebuah klinik yang melakukan penarikan biaya sebesar Rp200.000 agar orang yang mau mendaftar tersebut tidak perlu mengantri, seperti itu. Next. Kemudian masalah lainnya, keluhan masyarakat lainnya yang masuk ya, ini di luar nakes, di luar vaksinasi, yaitu adanya masalah 3T dan insentif nakes. Keluhan masyarakat ini mengenai insentif nakes ada 19 laporan, ia berasal dari vaskes milik pemerintah maupun swasta. Salah seorang di RS swasta mengajukan bahwa tahun 2020 insentifnya dipotong paksa oleh pihak RS sebesar 50% tanpa ada kesepakatan dan perjanjian hitam di atas putih, seperti itu. Kemudian keluhan pelayanan 3T oleh puskesmas dikeluhkan oleh 17 orang. Ini terkait dengan tracing dan testing yang lemah dilakukan oleh puskesmas. Di bulan Agustus seseorang melaporkan hasil PCR yang positif, dia dites positif, sudah dilaporkan ke RT dan kelurahan, namun tidak ada tanggapan lebih lanjut. Hanya diinfokan bahwa akan didatangi oleh puskesmas terdekat, namun setelah 3 hari hasil PCR keluar, tidak ada juga follow up dari puskesmas tempatnya untuk melakukan tracing dan treatment sebagainya. Next. Kemudian masalah lainnya yaitu adanya masalah bantuan sosial. Di bulan Agustus kami menerima 34 laporan. Pendataan menjadi laporan dan keluhan yang paling banyak dari masyarakat, yaitu sebanyak 14 laporan. Salah satu laporan di bulan Agustus, ia tidak mendapatkan bansos dari awal pandemi. Dia berusaha berkali-kali menanyakan ke RT, tapi dilempar kemana-mana. Padahal dia merupakan salah satu orang yang terdampak, usahanya terdampak atas pandemi COVID. Kemudian seseorang juga ini secara khusus ya mengenai BPUM ya, bantuan yang untuk UMKM, penerima sudah mendaftar ya, harusnya sudah terdaftar begitu, namun tidak mendapatkan bantuan. Dia di bulan Agustus melaporkan ia seorang pedagang kaki lima yang terdampak sudah berkali-kali mendaftar program bantuan UMKM, tapi sama sekali tidak ada tanggapan dan tidak pernah mendapat bantuan apapun selama pandemi. Next. Kemudian berikutnya mengenai KIPI ya, atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Dari sejak pertama kami membuka laporan khusus untuk KIPI ini, kami menerima 51 laporan.
Dari 51 laporan tersebut, terbanyak yang melaporkan KIPI yaitu dengan range usia 20 sampai 29 tahun, dan juga yang terbanyak jenis vaksinnya itu adalah jenis vaksin AstraZeneca. Next. Mungkin sedikit menyampaikan kesimpulan ya, bahwasanya masih adanya ya tindakan-tindakan mungkin koruptif di lapangan terkait penyelenggaraan vaksinasi ini, mulai dari adanya warga yang diminta untuk membayar vaksin, kemudian pemberian vaksin kepada aktor, kepada non-nakes, dan lain sebagainya, seperti itu. Dari saya sepertinya cukup. Terima kasih banyak. Saya juga ingin menanyakan kepada admin laporan warga yang lain, barangkali Mas Mbak ada yang ingin memberikan tambahan terkait perkembangan laporan yang ada. Ya, oke. Terima kasih Mbak Hana. Buat Terima kasih Mas teman-teman Joseph. ya, buat teman-teman admin lapor warga, jika nanti ada tambahan bisa langsung disampaikan ya, karena kan usia laporan kan sangat bisa lama bisa cepat ya. Ada laporan yang bisa segera ditindaklanjutin, atau ada laporan yang memang harus cukup makan waktu yang lama terkait vaksin booster tadi. Nah, mungkin berikutnya buat dari teman-teman media di sini, barangkali ada yang ingin bertanya terkait laporan yang telah disampaikan tadi. Banyak sekali informasinya terkait dari bulan Juli, Agustus, dan September, dan lagi-lagi soal KIPI tadi juga jadi temuan yang bagus ya, karena kan Indonesia juga belum membuka KIPI, dan belum lagi permasalahan-permasalahan sebelumnya terkait vaksin, pendataan, atau pendaftaran saja sudah bermasalah, dan sekarang ditambah lagi dengan vaksin booster ketiga ini, yang ternyata tentunya banyak sekali dilaporkan dari masyarakat ini terkait terkait vaksin ketiga yang diberikan kepada non-nakes. Silakan teman-teman media, mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand atau bisa nanti bisa langsung tanya. Mas Joseph, mungkin tambahan dari tim laporan warga. Oke, silakan Mbak Amanda. Makasih Mbak Hana dari Lapor COVID dan juga teman-teman media yang sudah hadir gitu. Kalau terkait dengan perkembangan tindak lanjut kita ke lapor ke kementerian gitu ya, terkait dengan booster nakes yang harusnya ditujukan kepada nakes tapi malah disalahgunakan oleh pejabat dan juga mereka yang memiliki koneksi ke penguasa gitu. Memang kami tetap meneruskan gitu ya ke kementerian terkait, tentunya Kementerian Kesehatan selaku salah satu aktor dari distributor vaksin ini. Tapi memang tapi memang hasilnya adalah belum ada tindak lanjut gitu ya dari mereka, bahkan tidak ada respon gitu dari kementerian terkait. Tapi laporannya masuk terus gitu ya. Memang laporan terkait dengan mereka yang laporan yang mana ada seorang pelapor yang melaporkan temannya atau kerabatnya atau siapapun itu yang non nakes yang menerima vaksin booster itu memang lebih dikit ketimbang dengan nakes yang mengeluhkan bahwa mereka itu kesulitan mendapatkan booster ketiga. Memasifkan laporan ini juga sebuah tantangan gitu ya, karena memang nggak semua orang mau melapor gitu. Dan ketika kita melaporkan ke pihak yang terkait pun tentunya karena itu tindakan korupsi dan juga penyelewengan, mereka tidak secara terbuka gitu ya, secara gamblang memberitahukan kepada kami apa sih yang mereka akan lakukan, bahkan cenderung tidak ada respon. Mungkin di sini saya juga pengen ngundang Mas Firdaus. Mas Firdaus salah satu yang memegang laporan vaksin terbanyak juga. Boleh menambahkan Mas Fir terkait dengan laporan booster nakes ini, Mas? Booster kepada nakes yang disalahgunakan. Ya, makasih Mbak Hana, Mbak Amanda, Mas Joseph. Selamat siang teman-teman media. Saya izin mematikan kamera. Jadi emang saya soal vaksin booster nakes tuh kurang lebih sama ya kayak vaksin di dosis pertamanya. Di saat yang bersamaan yang diprioritaskan itu adalah
vaskes milik pemerintah. Nah, nakes-nakes yang ada di vaskes milik pemerintah, artinya pendistribusinya di sana. Untuk vaskes swasta atau klinik gitu ya, atau puskesmas bahkan, itu kayaknya agak bukan ditunda, tapi diduakan lah. Nah itu. Tetapi kemudian di saat yang bersamaan, vaksin jenis Moderna ini kan dikasih secara luas ke masyarakat. Nah ini yang kemudian dari masing-masing penyelenggara kayaknya tidak atau mungkin belum ada instruksi lebih lanjut ya. Aku nggak tahu di masing-masing penyelenggara. Tapi yang jelas karena ini pemberian jenis Moderna ini sama kurang lebih ya, temponya sama, sehingga seolah-olah vaksin untuk nakes terutama booster ini agak dinomor duakan. Artinya masing-masing pemerintah daerah itu kan pengen ngejar target ketercapaian vaksin ya. Artinya yang penting vaksin dosis pertama dikasih seluruhnya atau diberikan seluas-luasnya ke masyarakat. Tapi di satu sisi mereka rentan mengabaikan teman-teman nakes yang mestinya mereka berhak mendapatkan vaksin booster. Nah itu sih. Tapi ternyata di satu sisi ada itu tadi sudah disampaikan banyak penyelewengan ya, penyalahgunaan, karena memang proses mulai dari distribusi dan juga sampai tata laksana atau penyelenggaraan vaksin itu sangat-sangat minim pengawasan ya. Sampai sekarang juga kita nggak tahu persebaran jenis masing-masing vaksin gitu kan. Kalau di Kemenkes kan ada ya stok vaksin, tapi kan kita sebenarnya nggak tahu itu vaksin apa, lalu diperuntukkan kepada siapa targetnya. Itu sih paling itu susah ya buat di track. Itu sih paling kira-kira tambahannya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Amalia dan Mas Firdaus. Ya, jadi ini menjadi concern bersama ya Mas Mbak semua yang hadir di Zoom kali ini, karena memang vaksin booster ini sangat rawan sekali untuk diselewengkan karena kita tidak tahu karena terbatas stoknya dan kita tidak tahu sebarannya di mana, distribusinya bagaimana, dan banyak sekali laporan yang masih running hingga saat ini yang mengeluhkan bahwa kerabatnya atau mungkin teman-teman dia atau orang terdekat dia yang mendapatkan vaksin itu. Bahkan kalau mungkin kita lihat di beberapa konten media sosial di lapor COVID juga terlihat bahwa banyak sekali komentar yang mereka tidak kaget dengan isu ini. Artinya memang itu dialami dan mungkin dilihat langsung oleh mereka secara mungkin langsung atau melalui teman-teman mereka sendiri. Jadi itu menjadi salah satu alasan untuk kita terus meng-highlight isu tentang vaksin booster untuk yang non-nakes ini begitu. Nah, ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Silakan. Oh ya, nanti akan kami share di kolom chat itu link untuk absensi ya, untuk presensi. Di situ nanti akan kami email yang Mas Mbak terus akan kami kirimkan bahan materi dan link Zoom siang ini. Jadi bisa untuk bahan berita untuk Mas Mbak semuanya. Ya, silakan Mbak Dewi, Mbak Santi Dewi dari HIDN Times ya. Silakan Mbak. Terima kasih Mas Yosef. Mohon maaf ya, saya tidak menyalakan kamera. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, mohon maaf bisa diulang tadi berapa berdasarkan laporan warga yang kelapor COVID, ada laporan pemberian vaksin dosis ketiga, barangkali ada yang sudah keempat ya. Yang saya dengar katanya sudah ada yang sampai yang keempat, itu diterima untuk non-nakes diterima oleh lapor COVID. Kemudian yang kedua, ini yang dicermati boosternya itu, karena gini, ada persepsi yang banyak miss gitu loh di masyarakat. Dianggapnya, karena kan sekarang vaksin itu mereknya sudah berbagai macam ya, setauku yang sudah masuk tuh ada 7 atau 9 gitu, yang sudah masuk ke Indonesia selain tahun lalu kita, Januari kemarin kita hanya terima Sinovac gitu, tapi kan kita akhirnya sudah menerima vaksin yang selama ini kalau diberitakan tuh efikasinya di atas 90% dan akhirnya jadi buruan banyak orang gitu, mulai dari Pfizer hingga kemarin yang terbaru Johnson & Johnson itu kan gitu. Nah,
apakah juga sementara kan kalau untuk nakes itu boosternya hanya menggunakan satu merek Moderna. Apakah juga ditemukan laporan gitu bahwa vaksin dosis ketiga yang diberikan untuk non-nakes ini juga menggunakan merek misalnya seperti Pfizer itu gitu. Karena kan kita juga tahu bahwa untuk kalangan terbatas juga ada yang sengaja terbang ke negara lain gitu hanya untuk melakukan booster vaksin merek Pfizer itu gitu. Nah, mungkin yang Johnson & Johnson juga akan diburu juga karena kan cuma butuh 1 dosis dibandingkan dengan merek lain yang harus dilakukan 2 dosis. Terus kemudian yang ketiga, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat gitu ya, agar tidak memaklumi pemberian dosis lebih dari yang harusnya ditentukan oleh masyarakat gitu. Sementara kita menduga presiden kita sendiri pun itu juga sudah menerima dosis ketiga berdasarkan data sertifikat vaksinnya yang kita duga itu sudah bocor ya, walaupun sertifikat ketiganya itu belum keluar, tapi kan indikasinya sudah ada penerimaan vaksin ketiga itu karena sudah ada format sertifikat vaksinnya gitu. Karena kalau yang di atasnya saja RI 1-nya juga melakukan hal yang sama gitu. Lalu kan rakyat ngelihatnya gimana loh ya Pak Presidennya saja begitu, terus kita harus menoleh atau contoh siapa untuk dijadikan sebagai teladan gitu. Terima kasih teman-teman. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Santi. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama, berapa persentase laporan terkait vaksin dosis ketiga yang disalahgunakan? Begitu. Yang kedua, tentang booster. Konteks booster ini apa? Begitu. Untuk yang ketiga, terkait juga tadi dosis juga. Nah, yang pertama nanti Mbak Hana bisa bantu menjawab. Oh ya, terima kasih Mas Yosep. Jadi untuk keluhan vaksinasi di bulan Agustus dari 134 laporan itu 18-nya merupakan penyalahgunaan vaksin booster, yaitu kira-kira persentasenya 13,4%. Kalau untuk September karena masih ongoing, jadi kayaknya belum pas untuk misalkan. Oh iya, mungkin bisa ditampilkan bahan ini. Oh ya, sebentar. Tadi ada 3 bulan ya, Juli, Agustus, dan September ya. Bisa dicatat buat teman-teman. Share screen ya. Harus saya takut salah. Sudah kelihatan belum ya? Sudah ya, saya harap. Sudah, Mbak. Iya. Jadi ini ya, sudah kelihatan kan ya? Jadi dari 134 laporan, 28 itu penyalahgunaan vaksin. Nah, dari dalam 28-nya ini, 18-nya itu khusus tentang vaksinasi ketiga atau vaksin booster. 18. Jadi dihitung per 134 itu kira-kira 13,4%. Itu Mas Yosep. Itu yang bulan Agustus, Mbak ya? Iya, ini yang bulan Agustus. Karena kan kalau Juli otomatis nggak ada gitu. Yang September juga karena masih ongoing. Masih ongoing ya. Ya, jadi salah satu laporan yang dominan juga ya karena terkait pendataan dan penyalahgunaan vaksin. Kemudian yang kedua tadi soal ini apa namanya konteks booster itu seperti apa? Mungkin Mbak Amanda bisa bantu. Siap. Halo Mas Yosep. Makasih Mbak Santi Dewi. Nanti aku mungkin dibantu juga ya sama Mas Firdaus dan Mas Agus Sarwono dari TI yang bantu juga mantau soal vaksin booster ketiga. Sebenarnya kan memang dari kalau nggak salah kan surat edaran soal booster itu kalau tidak salah memang memberikan vaksin Moderna kepada mereka yang belum mendapatkan vaksin 1 dan vaksin 2, tapi juga untuk nakes gitu ya. Kalau nggak salah ini DS surat surat DSR 0206 Romawi 2 293 2021 pemanfaatan vaksin COVID-19 Moderna untuk masyarakat umum, di mana di sana juga tertera bahwa Moderna itu untuk booster ketiga nakes. Nah, yang menjadi permasalahan adalah di mana Moderna ini kan
diberikan sebagai booster untuk non nakes gitu ya, dan itu beredar luas di WA gitu. Tadi yang screenshotannya Mbak Hana terkait dengan rumah sakit di Kota Tangerang itu yang memberikan vaksin booster kepada umum dan bahkan harus membayar sekian ribu rupiah, itu kan salah satu kecolongan gitu ya, walaupun si rumah sakit sudah ya memberikan surat permintaan maaf dan lain sebagainya, bahwa mereka salah baca aturan dan lain sebagainya gitu. Nanti mungkin Mas Fir boleh menambahkan. Tapi pada intinya memang surat edaran itu sebenarnya kan udah jadi patokan gitu ya, bahwa memang booster itu hanya untuk nakes saat ini, karena vaksin yang beredar sekarang itu yang Moderna, Pfizer segala macamnya memang untuk nakes, hanya untuk mereka yang belum mendapatkan dosis 1 dan 2 dan untuk nakes. Dan itu tertera jelas. Nah, bagaimana edukasi ke masyarakat saya rasa bisa ditranslatekan dari SE atau SR yang sudah beredar di Dirjen Pencegahan P2P Kemenkes. Lalu yang berikutnya mungkin mau highlight juga Mas Mbak sekalian dari agenda lapor COVID sendiri, sebenarnya mengangkat isu soal booster ketiga ini lapor COVID ya, kalau dilihat dari media sosial, dan kemudian yang menjadi menarik adalah kita punya kanal aduan warga atau lapor bot itu juga ramai gitu yang mengadu soal adanya kerabat atau temannya gitu yang mendapatkan booster ketiga. Lalu kami sebagai salah satu admin laporan warga, yang kita lakukan adalah memang kita tidak mudah gitu ya untuk memantulkan kembali ini ke DKI bahkan atau ke Kemenkes gitu, karena kemudian mereka menanyakan balik, ada buktinya nggak, minta dong KTP-nya si penerima booster ya. Tentunya si pelapor yang bukan penerima booster itu nggak mungkin kan kasih KTP-nya gitu. Jadi memang yang kami dapatkan biasanya kami telusuri lewat media sosial si penerima booster itu gitu ya, dan ketika kita menelusuri media sosial memang mereka bukan nakes gitu, mereka adalah misalnya pekerja di sebuah perusahaan besar dan lain sebagainya. Dan yang kemudian tadi pertanyaannya Mbak Santi Dewi, bagaimana ini membedakan, bagaimana kemudian ini kita mengedukasi masyarakat bahwa perbedaan booster dan perbedaan Moderna yang ditujukan untuk booster dan juga Moderna untuk masyarakat umum ya kembali lagi gitu ya, bahwa di pendataan itu sudah jelas gitu kan, kalau misalnya mereka belum menerima vaksin 1 dan 2 di Peduli Lindungi, ya mereka bisa dapat Moderna. Tapi kalau misalnya mereka sudah terdata di sana dan ingin booster vaksin ketiga, ya berarti itu artinya melanggar gitu. Tapi yang terjadi kan ini lebih ke pemberiannya secara pemberian booster ini secara koneksi gitu ya, yang mereka memiliki koneksi ke pejabat dan lain sebagainya, menerima gitu. Tapi yang tidak mendapatkan tidak punya koneksi ya tidak menerima, dan memang seharusnya tidak menerima, karena dari surat edaran tersebut juga menyatakan bahwa booster ketiga itu hanya untuk nakes. Dan berikutnya juga WHO kemudian juga menyatakan ya bahwa booster ketiga ini kan ditujukan sebenarnya tidak boleh dulu ya, hold dulu gitu untuk memberikan booster ketiga, karena ada negara yang sebenarnya belum mendapatkan vaksin sama sekali. Jadi sebenarnya memang kalau dilihat dari international view gitu, sudah ada pelanggaran ya memberikan booster kepada kelompok non-rentan, yaitu kelompok yang tidak rentan terinfeksi COVID-19 seperti masyarakat umum atau non-nakes dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau kita zoom in ke national view gitu, pemberian Moderna, Pfizer kepada non-nakes itu kan adalah bagian dari vaksin Moderna, Pfizer dan yang lainnya itu kan hibah gitu ya, dari hibah bilateral dari USA kalau nggak salah, mungkin Mas Agus Sarwono dari TI bisa meluruskan nanti, dan kemudian hibah tersebut disalahgunakan gitu. Padahal kan harusnya sudah ada alur distribusi gitu dari Kemenkes ke Dinkes kemudian ke Vaskes dan juga ke sentral vaksinasi gitu. Namun kenapa dari proses distribusi itu ada kecolongan dan ada pihak yang mendapatkan booster vaksin tapi mereka bukan non-nakes atau bukan kelompok yang rentan.
Mungkin dari saya itu dulu, Mbak Santi. Mas Agus Sarwono mungkin boleh menambahkan, Mas, terkait dengan alur distribusi gitu, Mas? Ya, makasih Mbak Manda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, aku menyambung Mbak Amanda saja sebetulnya. Jadi soal vaksin booster dosis ketiga yang diberikan kepada non-nakes tentu ini menyalahi prinsip keadilan begitu ya. Banyak kawan-kawan kita begitu yang belum mendapatkan vaksin, bahkan ada yang kesulitan mendapatkan vaksin dosis kedua begitu ya, karena memang jumlahnya memang masih terbatas. Meskipun kita apresiasi gitu ya, pemerintah sudah mendatangkan sekian banyak jenis vaksin begitu, tapi poinnya adalah pemberian dosis ketiga yang diberikan kepada non-nakes itu menjadi hal yang sebenarnya tidak patut untuk dilakukan begitu. Nah, kami memotretnya begitu di soal aspek perencanaan gitu ya. Nah, kami melihat bahwa di dalam proses perencanaan distribusi vaksin masih masih belum solid begitu ya. Indikasinya sederhana sekali sebetulnya. Kalau teman-teman tentu sering melihat begitu, sentra-sentra vaksin banyak sekali yang ada di pusat-pusat kota. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana dengan kegiatan vaksinasi yang ada di pelosok-pelosok. Apakah gitu teman-teman yang ada di pelosok-pelosok desa begitu yang di pedalaman juga dengan mudah mendapatkan vaksin begitu ya. Seharusnya pemerintah begitu lebih memprioritaskan dua hal ketika mau pertama adalah soal distribusi yang adil di tiap-tiap daerah, itu pertama. Kemudian yang keduanya adalah di soal vaksin booster yang diberikan kepada tenaga kesehatan gitu. Kalau mau vaksin booster tentu fokus saja di tenaga kesehatan, bukan pejabat publik. Bahkan kalau teman-teman juga tahu begitu ya, ada yang sudah mengatakan gitu ya sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga, sementara yang lain belum, kesulitan untuk mendapatkan vaksin. Nah, yang berikutnya adalah terkait soal perencanaan distribusi. Nah, perencanaan distribusi itu seharusnya juga dapat dibuka ke publik begitu ya, meskipun data memang sudah ada begitu di dashboard vaksin begitu, memang sudah ada begitu secara akumulatif, tapi proses distribusinya juga seharusnya juga dipublikasi begitu ya dalam surat edarankah dan lain sebagainya. Nah, kami menilai bahwa pemberian vaksin booster kepada non-nakes tentu ini menyalahi prinsip keadilan begitu ya. Rasanya tidak fair ketika ada warga yang sulit mendapatkan vaksin sementara ada pejabat publik dan keluarga pejabat publik diduga sudah mendapatkan mendapatkan vaksin dosis ketiga pun misalnya jenis atau merek lain juga didistribusikan, seharusnya Moderna, Pfizer dan lain sebagainya didistribusikan, seharusnya diberikan kepada mereka warga yang memang belum mendapatkan vaksin sama sekali. Saya rasa itu Mas Yosep dan Mbak Manda. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Amanda dan Mas Agus dari TI ya. Jadi memang isunya terus menjadi highlight bersama karena sekali lagi bahwa booster ini hanya untuk nakes ya. Jadi kalau permasalahan orang mendapatkan Moderna itu berarti yang belum pernah sama sekali mendapatkan vaksin. Nah, mungkin ada lagi Mas Mbak semuanya yang mau bertanya? Oh ya, kalau tidak ada mungkin gantian mungkin ya saya yang tanya gitu. Tapi ini ke teman-teman teman-teman media semua. Kalau selama peliputan tentang vaksin booster ini, mungkin apa yang menjadi kendala begitu untuk yang jadi kendala dalam prosesnya begitu sehingga menyulitkan untuk mengedukasi masyarakat dan sebagainya. Itu nanti mungkin bisa sharing 1-2 begitu Mas Mbak, karena kan
Itu pun juga bisa menjadi evaluasi dari lapor COVID, bagaimana kami mengkomunikasikan, mengedukasi masyarakat melalui kanal-kanal media sosial kami dan website kami juga begitu. Mungkin ada 1, 2, atau 3 Mas Mbak bisa sharing begitu kesulitan terkait peliputan vaksin booster begitu. Ya, apakah ada Mas Mbak bisa sharing begitu? Oh ya, ada Mas Yasir dari Kompas TV. Silakan Mas Yasir. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat hari Minggu. Menarik nih terkait dengan vaksin booster karena ini bukan waktu peliputan tapi ada informasi juga yang saya dapatkan terkait dengan vaksin booster ini. Kalau waktu itu pernah ada teman kenalan lah menyatakan bahwa ada kelompoknya dia yang akhirnya mendapatkan vaksin booster dari relasi ataupun kenalan. Menarik untuk saya tindak lanjuti, tapi ternyata ketika saya follow up vaksin boosternya itu ternyata bukan vaksin booster Moderna begitu, tapi vaksin boosternya itu adalah Sinopharm. Nah, akhirnya saya tanya lagi kenapa akhirnya kok bisa dapat vaksin booster tapi kok Sinopharm gitu. Jadi yang pertanyaan pertama untuk klasifikasi vaksin booster itu tuh seperti apa? Apakah teman-teman juga mengklasifikasikan mereka mendapatkan vaksin dosis ketiga itu bukan Moderna tapi dapatnya Sinopharm. Apakah itu bisa dikategorikan bahwa dia mendapatkan vaksin booster atau tidak begitu? Karena ketika ditanya kenapa akhirnya dapat Sinopharm, yang bersangkutan bilang bahwa ya kita dapat Sinopharm karena ini kan merupakan vaksin gotong royong. Terus itu kan dapat relasi begitu. Terus karena vaksinnya itu mau kadaluarsa begitu. Akhir tahun ini sudah kadaluarsa informasinya sehingga daripada mubazir mending disebarin gitu, mending didistribusi dan alasan itulah akhirnya mereka bisa mendapatkan vaksin booster ataupun vaksin dosis ketiga. Itu sih sharing sekaligus minta diskusi aja. Gitu Mas, thank you. Ya, sama-sama Mas Yasir, terima kasih banyak. Menarik ya, jadi lagi-lagi memang kita perlu mendapatkan data yang harus terbuka dari pemerintah, karena vaksin booster itu yang mana gitu ya. Tadi kalau dari SE-nya jelas Moderna yang menjadi booster untuk nakes saja. Tapi tadi dari kisahnya Mas Yasir ada yang melakukan Sinopharm gitu. Mungkin Mas Ai atau Mas Agus bisa ini memberikan bahan diskusi begitu terkait sebenarnya booster itu kalau dari sisi medis mungkin dikatakan belum tahu ya apakah Sinopharm juga bagus untuk dicampur-campur atau sebagainya. Kalau emang itu terjadi artinya ada 2 pelanggaran ya, pelanggaran aturan dan juga membahayakan dari sisi medisnya begitu. Laporan serupa yang selain Moderna gitu yang dapat booster. Suara saya ini ya keputus ya. Kalau dari Mbak Ana sendiri yang masuk ke lapor COVID, apakah ada ini laporan serupa yang seperti disampaikan Mas Yasir ya terkait vaksin booster yang dipakai itu mereka non-nakes mendapatkan booster tapi bukan Moderna gitu, pakainya Sinopharm. Oh iya, terima kasih Mas Yosep. Ini mungkin saya bantu membacakan ya. Ada Mas Ai nih di kolom chat kita. Beliau menyampaikan booster bahwa pada prinsipnya adalah pemberian vaksin kepada orang yang telah mendapatkan vaksin lengkap 1 dan 2. Jadi terlepas apapun itu jenisnya, di sini Mas Ai menyampaikan yaitu termasuk dalam vaksin booster begitu. Kalau untuk tadi dari Mas Yosep, kalau saya mungkin di sini kurang bisa menjawab ya apa mengenai apakah ada yang dari jenis vaksin lain juga di laporan yang kami terima dari yang 18 itu di bulan Agustus, karena juga di situ laporan yang diterima itu juga perkembangannya oleh admin lainnya. Mungkin ada yang bisa menjawab, mungkin Mas Mbak.
Oh iya, masih ini ya, masih di tahapan verifikasi ya berarti ya? Iya. Prosesnya panjang ya? Iya, ada tambahan dari teman-teman admin di sini? Mas Joseph, aku nambahin ya. Silakan. Oke. Setauku tuh kapan waktu, tapi nanti bisa dicek. Tapi ini nggak ngerti sih ini alasan medisnya seperti apa. Tapi vaksin booster itu kalau nggak salah Kemenkes itu emang secara tidak langsung menyampaikan kalau ya boleh apa aja vaksinnya. Artinya nggak harus Moderna. Artinya bisa itu vaksinnya sama dengan vaksin dosis 1 atau 2, bisa vaksinnya beda. Artinya kan bermacam-macam ya. Tapi untuk nakes sendiri, pemerintah itu menetapkan secara khusus ya udah vaksin jenis Moderna, selain Moderna nggak bisa jadi booster. Nah itu jadi tapi itu memang perlu alasan medis lainnya ya, harus ada intervensi medis lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua soal Sinovac. Sebenarnya ini Sinovac juga agak tricky juga karena Kadin ya, vaksin gotong royong berarti kan Kadin tuh sangat aman sekali belakangan. Karena aman tuh dalam artian dia bukan lembaga negara, tapi dia mampu mengelola apa yang mestinya dilakukan oleh negara. Impact-nya adalah kalau misalkan dalam pelaksanaannya itu itu tadi ada dugaan-dugaan ya pemberian atau bahkan sudah terjadi. Itu kita sulit sekali mengawasinya. Artinya pengawasan terhadap Kadin itu atau ya kita minta tanggung jawab Kadin itu juga sampai sekarang belum pernah ada jawaban ya. Kita kan mesti udah pernah dengar ada kemarin tuh ada di Vaskes atau mungkin ada klinik yang menjual vaksinnya. Itu kan distribusinya dari mana? Dari Kadin. Tapi Kadin selama ini ya itu tadi diem, cari aman gitu ya. Yang memang tanggung jawabnya memang ada di pemerintah. Tetapi Kadin sebagai pemegang wali kelola vaksin gotong royong nih kayaknya harusnya mesti bisa kita mintain pertanggungjawabannya. Itu sih. Jadi agak tricky sebenarnya kalau vaksin gotong royong. Mungkin kalau misalkan bukan kita gitu ya, masyarakat sipil atau mungkin teman-teman media, siapa lagi yang mau ngawasin pengawasan pelaksanaan vaksin gotong royong atau vaksin program dari pemerintah. Itu sih paling tambahannya, Mas. Oke, siap Mas. Terima kasih. Jadi poin-poinnya jelas ya. Mas Agus mau menambahkan? Aku sedikit menambahkan Mas Yosep, melengkapi yang Mas Firdaus saja sebetulnya. Ini kembali lagi ke soal di aspek tata kelola program vaksinasi ya. Saya juga dulu koalisi masyarakat sipil juga sempat mempertanyakan begitu ya di soal vaksin gotong royong gitu ya. Meskipun diklaim dulu klaimnya adalah vaksin gotong royong akan membantu gitu ya, membantu herd immunity, tapi kan faktanya prosesnya kan terlambat gitu ya. Kenapa? Karena teman-teman pekerja begitu itu juga sudah melakukan vaksinasi yang diberikan secara gratis begitu ya. Nah, dugaannya jangan-jangan dugaan Pak Mas Yasir tadi benar begitu, karena daripada sayang gitu ya, maka dirilis gitu ya. Ini kan yang sempat terjadi juga di ketika beberapa waktu yang lalu ada anak perusahaan BUMN begitu ya, kita mention saja Kimia Farma mau merilis vaksin Sinopharm berbayar begitu ya. Dan ini tentu kembali lagi ke soal aspek di soal tata kelola di proses mulai dari perencanaan vaksinasinya, program perencanaan vaksinasi sampai dengan proses pengadaan vaksinasinya begitu ya. Nah, hal ini yang sebetulnya yang perlu dikaji lebih mendalam gitu ya. Mengapa begitu seolah-olah ada kesan bahwa daripada nggak terpakai mendingan dirilis kan begitu, kita menangkapkan seperti itu ya, daripada nggak terpakai kemudian mendingan dirilis, karena memang faktanya kami dari TI dan jaringan lapor COVID juga beberapa kali ngobrol dengan teman-teman buruh begitu, dan ternyata teman-teman buruh sudah mendapatkan program vaksinasi lewat program yang gratis begitu ya. Nah, kami menduga bahwa jangan-jangan memang betul karena sudah mau kadaluarsa mendingan dirilis begitu.
Nah, yang kemudian yang keduanya ini jadi pertanyaan besarnya adalah mengapa begitu? Mengapa Kadin gitu ya getol sekali saat itu mengusulkan vaksin apa namanya gotong royong gitu ya. Jangan-jangan ada aspek soal ekonomi politik di sini gitu. Nah, itu saya rasa Mas Yosep. Kami lebih ke mengcapture-nya dari aspek tata kelola apa perencanaan dan pengadaan yang sebetulnya tidak solid begitu ya. Ya, oke Mas. Terima kasih Mas Agus atas tambahannya. Jadi kalau kita melihat dari kata booster berarti tadi sama kali Mas Ai itu adalah tambahan yang ketiga berarti. Nah, persoalan vaksinnya seperti apa memang ini masih harus dikaji terus ya karena kan secara medis juga kita belum tahu, kemudian itu juga tentu melanggar karena setelah distribusi saja masih berantakan sekali. Tadi Mas Agus sampaikan bahwa banyak daerah yang masih sangat sulit mendapatkan vaksin 1 dan 2. Dan itu sangat ironis sekali saat kita mengetahui bahwa banyak di daerah yang lain malah mendapatkan vaksin yang ketiga gitu ya, dan itu menyalahi ini asas keadilan dan dalam akses untuk vaksin di nasional begitu. Mungkin Mas Mbak terakhir ada satu orang lagi yang mau bertanya. Ya, kalau tidak ada nanti minta tolong Mbak Amanda atau Mbak Windy untuk bisa share link absensi siang ini, presensinya. Nanti minta tolong Mas Mbak untuk bisa mengisi, karena akan kami kirimkan bahan rilis terbaru dari lapor COVID-19, termasuk link video Zoom siang ini, agar bisa menjadi bahan kajian teman-teman semua di media. Dalam acara terakhir ini, mungkin ada yang disampaikan dari Mas Ai sebelum kita tutup. Oke, sudah dikirimkan, nanti Mas minta tolong untuk bisa diisi. Nah, intinya bahwa artinya dalam Mas Tio Suara.com. Ya, silakan Mas. Ya, halo, selamat siang teman-teman semua. Oke, mungkin saya mau bertanya ke siapa ya, ke Mas Ai atau Mbak Amanda ya. Mungkin bagaimana sih memverifikasi laporan-laporan itu, misalnya laporan masuk ketika bilang ada warga melihat keluarga pejabat disuntik booster gitu ya. Bagaimana membuktikan bahwa laporan itu benar dan siapa pejabatnya dan ya sampai ke detailnya lah gitu. Karena kami juga menulis, juga bingung ketika mau konfirmasi ke Kemenkes pasti bilang siapa orangnya ini, siapa ininya, siapa pejabatnya, dari instansi mana, begitu Mas. Mungkin bisa diperdetail itu setiap laporan-laporannya. Gitu ya. Oh, oke, ya Mas. Jadi lebih ke proses verifikasi. Mbak Amanda bisa bantu jawab. Ya siap, makasih Mas Tio Suara.com. Jadi kalau dari laporan warga yang kami dapatkan dari lapor bot itu Mas, memang yang kita lakukan hanya sebatas penelusuran media sosial dari yang bersangkutan. Jadi pelapor yang melaporkan bahwa si X gitu ya mendapatkan booster ketiga gitu. Lalu yang kita minta ada nggak bukti gitu ya si X mendapatkan booster ketiga gitu. Nanti biasanya si pelapor memberikan screenshot Instagram story dari si X yang memamerkan kartu vaksinnya gitu. Pelapor yang sangat emosional dan sangat marah karena ketidakadilan sosial itu minta kami untuk telusuri aja Instagramnya Mbak gitu, telusuri aja LinkedIn-nya gitu, cari Mbak itu apa namanya, apakah dia non-nakes apa bukan gitu. Lalu kemudian memang karena kita juga punya perangkat media sosial, tentunya kami melakukan penelusuran lewat media sosial. Itu pertama, Mas Tio. Dan yang berikutnya kami juga bertanya gitu ya, kita sudah menelusuri nih, lalu kemudian kita nanya balik ke pelapor, memang misalnya dari LinkedIn profile-nya kelihatan sekali yang bersangkutan atau si X itu berasal dari high profile family lah gitu. Tapi kemudian kan kita tidak bisa hanya berdasarkan LinkedIn profile lalu kita bilang ini anak pejabat gitu ya. Saya kemudian nanya kembali gitu,
apakah si X itu anak pejabat dan tahu dari mana gitu. Kalau pelapornya itu adalah lingkaran kecilnya dari si penerima booster itu, mereka bisa bilang iya dia anak si X gitu Mas, atau iya dia punya koneksi dengan si X gitu. Hanya sebatas itu aja sih Mas, tapi ada beberapa pelapor yang kemudian tidak emosional dan hanya melaporkan karena kesal sesaat gitu ya, melihat social circle-nya di media sosial itu sudah mendapatkan vaksin booster, padahal bukan nakes. Dan itu melanggar apa yang tadi Mas Ai tulis di kolom chat, bahwa WHO masih menyarankan Indonesia untuk fokus pada penyelesaian dosis kedua. Dan bahkan negara maju pun sebenarnya juga di restrain untuk tidak memberikan booster ketiga, karena banyak negara lain yang belum mendapat booster ketiga. Jadi begitu sih Mas Tio, jawabanku dan jawaban teman-teman Mimin lainnya mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Mas Firdaus atau Mas Yimiko, Mbak Natu di sini juga ada. Biasanya saya pribadi menelusuri lewat media sosial si X yang dilaporkan mendapatkan booster vaksin, tapi kemudian saya nanya kembali ke pelapor gitu, apakah benar beliau adalah si X itu adalah anak pejabat dan lain sebagainya gitu. Kalau pelapornya sangat-sangat berani, biasanya dia berani menyebutkan dan minta saya untuk telusuri lebih lanjut. Tapi biasanya ada yang kemudian mundur gitu karena tidak ingin disangkut pautkan dengan penyelewengan itu. Seperti itu sih Mas Tio kalau dari admin lapor COVID. Tapi mungkin nanti itu cara kami menelusuri karena kami cuma bergerak di bidang digital gitu Mas. Tapi mungkin nanti Mas Ai boleh menambahkan. Ya, makasih. Mungkin saya menambahkan sedikit ya. Jadi justru sebenarnya kita berharap juga sih sebenarnya teman-teman jurnalis juga ikut ikut melakukan investigasi juga gitu. Jadi ada beberapa laporan yang sifatnya sebenarnya belum dilakukan. Misalnya beberapa waktu lalu saya menerima laporan ya dari kebetulan rekan ya yang dia mendapat informasi akan dilakukan booster ketiga gitu, di undangannya juga jelas gitu, undangan yang sebenarnya ditujukan kepada orang yang akan dapat booster ya, di satu perkantoran di Jalan Sudirman ya, jamnya, harinya, dan seterusnya. Lalu kemudian menariknya kemudian dari laporan itu ada satu jurnalis ya, teman jurnalis yang kemudian dia mau melakukan verifikasi ya, investigasi, jadi dia datang ke perkantoran tersebut, lalu kemudian dia mengecek bahwa memang ada persiapan yang dilakukan, cuman karena itu sudah bocor, mereka kemudian memindahkan tempatnya gitu. Saya kemudian mencoba memverifikasi ke teman yang tadi ya, yang dia mendapatkan undangan untuk booster tadi ya, dan kebetulan dia keluarga salah satu pejabat ya. Nah itu ternyata dia tetap pada hari itu dia tetap dapat vaksin ya, vaksin booster ya. Kebetulan vaksin boosternya Moderna gitu. Jadi walaupun tempatnya memang dipindah dari ruangan yang sebelumnya diumumkan. Nah, di sini kembali ke ini ya, lapor COVID ini kan sebenarnya kan fungsinya lebih ke menampung laporan-laporan warga ya, dan kita mencoba melakukan verifikasi semampu kita. Kami berharap juga sense of jurnalistik gitu untuk membantu melakukan verifikasi dan justru juga melakukan gugatan kepada, termasuk juga konfirmasi juga kepada ini ya ke pihak-pihak terkait gitu dan seterusnya. Jadi ini menurut kami adalah tanggung jawab kita bersama gitu ya, sama-sama sebagai, apalagi jurnalis kan juga memiliki peran sebagai watchdog ya, yang ini harusnya lebih aktif lagi gitu ketika kita melihat adanya ketimpangan dan berbagai macam ketidakadilan, dan vaksin dosis ketiga ini jelas ketidakadilan seperti yang disampaikan Mas Sarwono tadi gitu. Dan kalau kita paham pada struktur pengadaan vaksin ya, vaksin ini kan sebagian besar kan sebenarnya dibeli dengan uang negara gitu, dan sebagian yang lain dari bantuan gitu. Dan bahkan kalaupun misalnya itu diadakan oleh pihak swasta ya, yang seperti vaksin mandiri atau vaksin gotong royong itu kan jelas yang sebelumnya sudah tidak boleh kan diperjualbelikan kan sebenarnya kan. Kalaupun misalnya alasannya vaksin yang sudah terlanjur dibeli tadi sudah mau habis kadaluarsanya, seharusnya kalau mengikuti prinsip-prinsip vaksin equity itu harusnya diprioritaskan kepada orang yang belum mendapatkan vaksin 1 ataupun 2, dan ini kan banyak sekali gitu. Jadi sampai sekarang kan sebenarnya kalau kita lihat data dari dashboardnya Kemenkes itu kan
posisinya kan masih banyak sekali kelompok rentan. Lansia itu kan masih kecil yang belum yang sudah dapat vaksin gitu. Seharusnya prioritasnya ke sana dulu gitu. Jadi bagaimana menyelesaikan vaksin lansia yang masih sangat kecil itu, karena mereka kan memiliki resiko yang lebih tinggi jika terpapar COVID misalnya di situ, dan juga masyarakat di pedalaman dan seterusnya. Jadi kami sih berharap di sini teman-teman jurnalis lagi untuk juga membantu melaporkan, dan juga bahkan kalau ada mungkin malah bisa kerjasama dengan teman-teman lapor COVID juga jika ada jika menemukan misalnya kejanggalan terkait sama pemberian booster yang tidak semestinya, juga bisa melaporkan juga ke lapor COVID gitu. Jadi sehingga mungkin informasi itu juga bisa kami bantu untuk menelusuri dan juga disebarkan ke teman-teman jurnalis yang lain. Jadi dalam konteks ini kami berharap saling support ya untuk menjalankan fungsi watchdog atau kontrol terhadap hak kesehatan publik ini. Mungkin itu kalau dari saya. Makasih. Oke, ya, terima kasih banyak Mas Ahmad Arief dan Mas Agus. Mungkin Mas Mbak, untuk agenda kita siang ini sudah cukup sampai di sini. Terima kasih banyak atas kehadiran Mas Mbak semuanya. Harapan kami memang kita kawal bersama tentang vaksin booster ketiga ini. Dan tentu Lapor COVID juga membutuhkan bantuan dari teman-teman media bagaimana kita bisa terus meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan juga untuk tidak ragu untuk kita memberikan kritik dan saran terhadap pusat dan pihak-pihak terkait untuk vaksin ketiga ini. Baik, terima kasih atas waktu buat siang ini, dan jangan lupa nanti Mas Mbak untuk mengisi saya lagi link presensi siang ini biar kalian bisa mengirimkan bahan dan link video Zoom siang ini. Baik, terima kasih dari saya cukup. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.